bahwa materi public expose yang akan kami sampaikan terdiri atas 1. Telaah kinerja keuangan dan operasi di tahun 2021, 2. Kendala yang dihadapi perseroan di tahun 2021, 3. Upaya meningkatkan kinerja perseroan di tahun 2022, 4. Proyeksi keuangan di tahun 2022. Mengenai telaah kinerja keuangan dan operasi di tahun 2021, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tasnim Pardiman Papua Nugriana Ramdan dan rekan, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, perseroan memberikan rugi komprehensif sebesar 1,24 miliar rupiah, ekuitas pemegang saham 53,6 miliar rupiah, pendapatan sebesar 4,8 miliar rupiah, beban perseroan sebesar 2,8 miliar rupiah, laba bersih perseroan 1 miliar rupiah. Sedangkan kendala dan upaya yang dihadapi oleh manajemen akan kami paparkan sebagai berikut ini. Recording stopped. Kami perseroan Recording in progress. lokasi pembangunan infrastruktur pelabuhan dan atau terminal. Belajar dari kendala perseroan yang dialami pada tahun sebelumnya dalam rencana proyek pembangunan pelabuhan di Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan di sektor pelabuhan, perseroan perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagaimana berikut: status lahan, status rencana induk pelabuhan nasional, status rencana tata ruang dan wilayah, dan proyek strategis nasional, serta aspek dukungan pemerintah pusat dan daerah. Upaya yang akan dilakukan oleh direksi akan kami tindak lanjuti secara terus-menerus. Kami juga masih mengadakan pendekatan ke provinsi atau pemerintah pusat lain dengan tujuan untuk mengembangkan pelabuhan utama yang sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional, kebutuhan ekspor dan impor produksi daerah, aspek populasi, serta mempertimbangkan ketersediaan akses jalan, tenaga listrik, air, kedalaman air laut, dan ketersediaan lahan, dan lain sebagainya. Di bidang properti, kami memiliki rencana bisnis yang existing, yakni pemasaran geraha HRH, dan rencana yang akan dikerjakan yakni rencana pembangunan kawasan perumahan. Kendala yang dialami untuk pemasaran geraha HRH, pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan dalam hal ini secara langsung mengubah pola aktivitas kantor di Indonesia sejak April 2020 menjadi faktor kendala dalam pemasaran ruang kantor geraha HRH. Upaya perseroan berkeyakinan bahwa bisnis, jasa, dan sewa ruang kantor akan semakin meningkat. Harapannya adalah bahwa usaha kecil, khususnya bidang jasa, masih membutuhkan kehadiran kantor yang berdekatan dengan kawasan perumahan dan gedung yang dimiliki perseroan dekat dengan kawasan perumahan ditambah akses ke MRT dan terminal Lebak Bulus. Mengenai rencana pembangunan kawasan perumahan, perseroan sedang menjajaki potensi bisnis di bidang perumahan, yakni pembangunan kompleks perumahan yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Saat ini perseroan sedang melakukan studi lokasi dan kesesuaian kebutuhan masyarakat yang menjadi target pembeli, yang mana perseroan telah menunjuk suatu konsultan independen yang berpengalaman dalam melakukan market studi dan dalam rangka pelaksanaan bisnis pengembang. Di bidang energi terbarukan dan clean energy, perseroan secara konsisten mencari peluang usaha di bidang energi terbarukan dan clean energy. Beberapa di antaranya di sektor solar panel, baterai, DMI, syngas, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Namun, karena pengembangan studi untuk sektor-sektor tersebut masih belum berkembang, di sisi lain teknologi pendukungnya masih cukup mahal, maka sekalipun secara teknis memungkinkan untuk dikerjakan, secara ekonomi perlu direview lebih lanjut. Di sisi lain, di Indonesia untuk sektor energi, perseroan perlu secara detail sinkron dengan rencana pemerintah dalam hal ini ISDN.
berhubungan dengan kebijakan sektor ekonomi yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Upaya kami telah berupaya untuk menelusuri sektor energi terbarukan di tahun 2021 dan 2022. Saat ini kami fokus untuk mengembangkan bisnis tenaga surya. Perseroan sedang melakukan uji kelayakan usaha penyedia perangkat solar panel berbasis teknologi. Melalui anak usaha perseroan, yakni PT Sumber Energi Abadi, rencananya akan bekerja sama dengan pengusaha EPC tenaga surya yang bernama. Rencana lini usaha ini akan dinamai Pan Solar Energi. Apabila uji kelayakan usaha tersebut memberikan hasil yang memuaskan, Pan Solar Energi diproyeksikan akan menangani proyek pengadaan solar panel berkapasitas menengah dan besar. Kami rencananya akan membidik sektor manufaktur, gedung perkantoran, dan residensial sebagai pangsa pasar di bidang minyak bumi dan gas alam. Lepas dari pengembangan energi terbarukan dan clean energy, Persero percaya bahwa masih ada kebutuhan minyak dan gas di Indonesia untuk kebutuhan listrik yang lebih besar. Berkaca dengan uji kelayakan usaha yang dilakukan perseroan sebelumnya, perseroan masih belum menemukan partner usaha dan atau proyek yang layak untuk dikerjakan. Kendala utama yang sering ditemukan perseroan adalah sistem manajemen yang tidak memadai, ketidaksesuaian data, dan aspek ekonomisan yang kurang menguntungkan. Upaya perseroan masih akan mempertimbangkan lini bisnis upaya ini berdasarkan kasus per kasus. Untuk proyeksi keuangan tahun 2022, perseroan belum dapat memproyeksikan keuangan di tahun 2022 oleh karena semua kegiatan yang dilakukan perseroan di tahun 2022 hanya berupa studi kelayakan dan uji tuntas.